Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Pati. Kali ini saya akan membahas terkait beberapa karakteristik kelinci yang perlu teman-teman sekalian ketahui, khususnya bagi para penghobi dan peternak kelinci. Nah, tetapi sebelum saya membahasnya, buat teman-teman sekalian yang menyukai konten-konten dari channel Peternak Muda Pati, silakan untuk klik tombol subscribe dan klik juga ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Pati. Nah, sekarang kita kembali ke topik bahasan. Yang pertama, kelinci lebih aktif di malam hari atau sering dikenal dengan istilah hewan nokturnal, sehingga aktivitas-aktivitasnya banyak dilakukan di malam hari, termasuk dalam menyusui anaknya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman sekalian, kenapa tidak pernah melihat induk kelinci menyusui anaknya? Karena ketika anaknya itu masih kecil, usia sekitar 1-14 hari, dia lebih sering disusui di malam hari. Nah, nanti ketika anaknya itu sudah membuka mata dan sudah bisa berjalan, maka dia akan mencari induknya untuk minta disusui, dan itu bisa terjadi di malam atau di siang hari. Tetapi khusus untuk bayi kelinci yang masih kecil, biasanya akan disusui pada saat malam hari. Nah, karena kelinci itu lebih aktif di malam hari, sebagian peternak itu memberikan porsi makanan yang lebih banyak ketika sore hari dibandingkan dengan yang pagi hari. Karena biasanya nafsu makan atau porsi makannya itu juga lebih besar pada saat malam hari. Next, yang kedua, kelinci suka makan hijauan, mulai dari rerumputan, kemudian sayur-sayuran, kemudian beberapa jenis daun. Nah, selain itu, beberapa peternak juga sering memberikan pakan alternatif lain kepada kelinci-kelincinya, seperti hay atau rumput yang dikeringkan, kemudian pelet, kemudian pakan racikan. Nah, yang jadi catatan buat teman-teman sekalian yang menggunakan hijauan sebagai pakan utama kelinci, maka waspadailah hijauan yang banyak mengandung air atau banyak mengandung getah. Karena jika kelinci kesayangan Anda tidak terbiasa atau sedang dalam kondisi yang tidak prima, maka hijauan yang banyak mengandung air dapat menyebabkan sakit dalam pencernaan si kelinci. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika teman-teman sekalian menggunakan hijauan yang banyak mengandung air atau banyak mengandung getah untuk dilayukan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada kelinci kesayangan kita. Yang ketiga, kelinci memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Kelinci mampu beranak 5 kali dalam 1 tahun, bahkan lebih, dengan rata-rata jumlah anak 5-10 ekor. Nah, alasan ini juga yang mendasari kelinci sangat potensial untuk dibudidayakan sebagai hewan konsumsi. Karakteristik yang keempat yaitu gigi kelinci terus tumbuh selama masa hidupnya, sehingga kelinci butuh media untuk mengasah giginya agar tidak tumbuh terlalu panjang. Sehingga jangan heran jika teman-teman sekalian melihat kelincinya sedang menggigit bagian dari kandang, ya. Itu merupakan cara mereka untuk mengasah giginya. Terkadang kelinci juga suka menggaruk atau menggali lubang, ya. Ini juga sebagai salah satu media untuk mengasah kukunya agar tidak terlalu panjang juga. Yang kelima, kelinci jarang bersuara. Mereka hanya bersuara pada saat-saat tertentu saja.
Contohnya pada saat dia merasa terancam atau tidak nyaman dan pada saat terjadi perkawinan. Tetapi ini juga tidak dilakukan oleh semua kelinci. Memang karakternya dia adalah pendiam. Nah, untuk yang keenam, kelinci suka makan kotorannya. Jadi buat teman-teman sekalian yang baru memelihara kelinci, jangan kaget dan jangan panik ketika kelinci Anda itu memakan kotorannya. Memang karakternya seperti itu. Dia biasanya memakan kotorannya itu yang berbentuk lembek ya, untuk dimakan dan dicerna kembali. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu kaget. Untuk karakter yang selanjutnya, kelinci memiliki daerah kekuasaan. Maka ketika kelinci itu sudah berusia sekitar 4-5 bulan, alangkah baiknya untuk dipisah. Jadi satu kandang, satu kelinci. Nah, untuk metode mengawinkannya pun tidak boleh sembarangan, karena jika salah maka akan terjadi perkelahian karena dianggap salah satu kelinci tertentu sedang memasuki wilayah kekuasaannya. Nah, prosedurnya bagaimana? Yaitu dengan menaruh betina di kandang jantan. Ya. Jadi betina diambil ditaruh di kandang jantan. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik maka nanti bisa dipastikan terjadi perkelahian karena si betina menganggap ada yang akan mengganggu daerah kekuasaannya. Nah, ini juga berlaku untuk jantan dan jantan. Jadi biasanya kalau jantan disatukan ya, posisi sudah dewasa, itu juga akan terjadi perkelahian. Oke, itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang usia kelinci. Usia kelinci bisa sampai 10 tahun ya. Tuh. Dan dia memasuki usia dewasa itu berbeda-beda tergantung jenis kelincinya. Ya, rata-rata mulai 6 bulan itu sudah masuk fase dewasa dan sudah siap untuk dikawinkan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akan menjawabnya jika memang saya memahaminya. Terima kasih sudah melihat video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.